Apa kabarnya hari ini? Terima kasih kepada anak-anakku yang hebat semua, soleh dan soleha. Baik, sebelum Bapak memulai pembelajaran akan berdoa dan cek kehadiran kalian. Sebelum cek kehadiran kalian semua, silakan KM-nya siapa untuk memimpin doa? Silakan. Berdoa dulu. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa kita mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dengan dibacakan doanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi selanjutnya Bapak akan cek kehadiran. Hadir semua? Azmin Nur Jaman? Sakit? Iya. Sakit apa Azmin? Ganas. Akmal Jalani? Alfia Ninokita, Alia Nafisa Putri Duniawan, Alia Andika Amelia Putri Ramadhani, hadir. Yang lainnya hadir semua ya? Hadir. 3 orang yang tidak hadir. Yang ada Azmin sakit, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran yang akan kita pelajari, yaitu moderat dalam agama. Tapi yang akan kita pelajari sekarang yaitu sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami ilmu tajwid, yang kedua membaca Quran surat Al-Baqarah, dan yang ketiga adalah menyebutkan hukum bacaan-bacaan yang terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah. Sebelum melanjutkan, mungkin di antara kalian ada yang tahu apa itu tajwid? Siapa yang tahu? Silakan. Iya, apa? Tajwid adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum dan kaidah-kaidah yang menjadi landasan wajib ketika membaca Al-Quran sehingga sesuai dengan bacaan Rasulullah SAW. Iya, itu adalah pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Selanjutnya, untuk apa belajar ilmu tajwid itu? Apa? Untuk apa? Mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik. Mengetahui cara membaca Al-Quran dengan baik. Kedua, menghindari kesalahan membaca Al-Quran. Menghindari kesalahan membaca Al-Quran. Terus, mengetahui adab dan tata krama membaca Al-Quran. Mengetahui adab dan tata krama membaca Al-Quran. Itu adalah pentingnya belajar ilmu supaya mana betul menghafalkan Al-Quran dan juga betul maknanya. Kalau salah membaca Al-Quran, maknanya juga salah. Ketika kita memberikan makna di dalam ayat Al-Quran. Hukumnya mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu ain. Ya, fardu ain. Nah, baik, kita lanjutkan, yaitu untuk kalian menemukan tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin dan mim sukun, karena Bapak pada kesempatan ini akan mempelajari menemukan
hukum bacaan nun sukun atau mim sukun di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Silakan saya perintahkan kepada kalian untuk mengorganisasikan, buatkan kelompok menjadi berapa kelompok semuanya. Ada berapa ini yang hadir? Ada berapa semuanya? Silakan dibagi 4 kelompok saja. Silakan bagikan 4 kelompok. Sudah semua dibagi kelompoknya menjadi berapa kelompok ini? Baik, kita akan lanjut pada materi yang akan kita pelajari, yaitu membaca dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Kan ada yang mau membacanya di antara kalian? Silakan baca. Yang lain didengarkan. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ Innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Terima kasih kepada Ananda Atira yang sudah membacakan ayat tersebut. Kita baca bersama-sama ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi la'ufur rahim. Shadaqallahul azim. Setelah kita baca bersama-sama dan Bapak tugaskan kalian, tugas kalian bekerja kelompoknya akan Bapak sampaikan pertanyaannya, yaitu silakan kalian temukan hukum dasar yang terkait tajwid hukum nun sukun mim sukun dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Apa saja hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun dalam Quran surat Al-Baqarah, dan berikutnya silakan dikerjakan. Silakan. Kerja sama ya. Ya. Sudah. Silakan kerja semua. Iya. Bukan tangannya.
Bukan tangan, bukan tangannya. Ya, ya, silakan. Apa? Kalian sudah semua? Kami menjadi 4, yaitu ada Irgo, Irha, Ifa, Iqbal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan semua duduk dengan masing-masing kelompoknya. Akan Bapak sampaikan ucapan terima kasih kepada kalian yang sudah menyampaikan presentasinya. Agar lebih baik, kalian sudah baik semua. Supaya lebih baik kita tingkatkan kerja kelompoknya dalam mana pembelajaran. Silakan kalian pelajari lagi ilmu tajwid agar lebih memahami tentang kaidah-kaidah ilmu tajwid. Contohnya tidak hanya di dalam Quran surat Al-Baqarah saja, tapi silakan kalian cari di dalam ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum bacaan nun, sukun atau tanwin dan mim sukun. Tidak hanya itu saja di dalam Al-Quran, tapi banyak, ada mad asli, ada mad al-far'i. Silakan kalian pelajari lagi di rumah supaya lebih jauh mengenal kalian tentang ilmu tajwid. Yang sudah memahami tentang ilmu tajwid lebih tingkatkan lagi, dan yang belum memahami tentang ilmu tajwid jangan merasa kecil hati ya. Jangan merasa kecil hati, terus kita belajar sampai bisa tentang hukum membaca ilmu tajwid. Mungkin ada yang kalian tanyakan? Sudah semua? Sudah. Ya, kasih tugas, pelajari saja di rumah ya ilmu tajwid yang berkaitan dengan hukum nun sukun atau mim sukun atau tanwin. Itu untuk kedepannya, pertemuan berikutnya kita akan memahami makna dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Sebelum kita pulang, kita baca dulu pertemuan ini bersama-sama dengan bacakan doa. Mudah-mudahan ilmu yang sudah Bapak sampaikan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk diri kita sendiri dan manfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.